Ini Syekh Abdul Qadir berkata bahwa, wahai fakir, tinggalkanlah perkataan yang tidak ada manfaatnya. Dan tinggalkanlah sikap fanatik pada mazhab dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratmu. Tinggalkanlah kawan-kawan yang buruk dan putuskanlah cinta di antara mereka dan dirimu. Gitu. Lalu hubungkanlah cinta itu antara dirimu dengan orang-orang yang soleh. Renungkanlah kata-kata saya, dalam tanda kutip saya itu adalah Syekh Mursyid. Kita merenungkan kata-kata Syekh Mursyid dan pahamilah. Karena Syekh Mursyid ini mengatakan inti dari setiap perkataan, baik lahir dan batinnya. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang artinya balasan. Semua memang kita mencari balasan atau upah. Kalau kita mau menghitung balasan dari Allah, makanya kita dulu ibadah cari pahala. Kalau mulut kita ibadah dengan lisan, 1 huruf dibalas dengan 10. Maka ini kita baca ya Al-Quran, baca selawat, baca apa saja, makanya mulut kita selalu dulu ya menyong-menyong mulut kita. Tapi kita ya sekarang ya tidak hanya itu ya. Di sini senang, di sana senang, di mana senang. Kenapa? Ya tadi ya sudah selalu ingat Allah, selalu melihat Allah dengan mata kepala, kemudian tidur selalu bersama Allah dan selalu dinaungi dengan bayang-bayang ya matahari makrifat di mana saja kita berada. Waalaikumsalam. Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi'atini habataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah kita semua kembali lagi berkumpul di sini di acara Manaqib Online pada sesi tabaruk kitab Fathul Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menyambung dari bahasan sebelumnya masih di bab ketiga yang berjudul mendambakan kekayaan. Di sini Syekh Abdul Qadir berkata bahwa, wahai fakir, tinggalkanlah perkataan yang tidak ada manfaatnya. Dan tinggalkanlah sikap fanatik pada mazhab dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratmu. Nah, ini seperti menyindir kita yang selama ini kita berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, baik secara mulut, lidah maupun jempol kita pada medsos. Termasuk ini juga teguran bagi kita semua, termasuk saya pribadi, bahwa seandainya jika memang tidak ada sesuatu manfaat dari perkataan kita, maka sebaiknya ditinggalkan. Itu karena itu akan menjadi suatu penggerus dosa, penggerus amalan kita, penambah dosa kita. Gitu. Lalu kosongkanlah hati kita dari keinginan pada dunia, sebab kita semua berasal dari dunia ini. Nah, ini kunci dari kemarin kan kita membahas tentang kosongkan diri kita, hati kita, baik itu ketika dalam berdoa maupun kita dalam menghadap suhbah kepada Abah. Nah, secara teoritis sangat mudah tentu di situ kosongkan. Tetapi teorinya gampang, tetapi prakteknya susah. Kosongkan, bagaimana kita mengkosongkan sesuatu dari selain Allah, ya gitu. Ternyata kita sudah punya jawabannya selama ini, yaitu zikir. Ya, tadi jika kita diharuskan untuk meninggalkan perkataan yang tidak manfaatnya, itu obatnya pun dengan zikir, yaitu zikir jahar. Ya, zikir jahar inilah yang nantinya akan mengobati mulut kita ini, akan membersihkan diri. Nah, sedangkan untuk mengosongkan hati kita,
yaitu dengan disibukkan hati kita dengan zikir khafi. Nah, jika kita mendawamkan zikir khafi, kapanpun itu dimanapun, maka hati kita akan selalu sibuk dengan zikir tersebut. Artinya apa? Tidak akan ada kesempatan kita untuk mengisi hati kita dengan hal-hal selain dari ismul zat tersebut. Nah, itu ya. Jadi maknanya adalah di situ. Ketika kita menyibukkan hati kita dengan zikir, maka tidak akan ada yang masuk selain dari Allah. Tidak akan ada yang masuk, tidak akan ada yang menetap dalam hati kita selain ismul zat, gitu loh. Tidak akan ada, misalkan kalau misalkan kita lagi nganggur dalam naik motor, misalkan gitu kan, ada motor yang lewat, tentu dalam hati kita, motor kok suaranya knalpotnya kenceng banget, macem-macem gitu. Maka kalau kita dalam hati kita diisi dengan zikir, ya, maka tidak akan ada muncul hati seperti itu, gitu kan? Karena kita tahu ketika zikir itu kita manteng ke Allah, gitu. Gak mungkin kita akan dikotori oleh hal-hal seperti itu. Gitu. Dan juga jangan lupa dibiasakan juga bibir kita ini untuk terus mendawamkan sholawat Bani Hasyim, gitu ya. Pekerjaan mulut itu ketika ini disibukkan dengan zikir, dengan sholawat Bani Hasyim, kemanapun itu, kapanpun, gitu. Itu dibiasakan, ya. Karena itu ada senjata, mau apapun, tidak mau apapun, sholawat Bani Hasyim tetap jalan, gitu ya. Gitu. Itu pun yang nanti akan menjaga mulut kita dari segala hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Lalu kurangilah angan-anganmu, niscaya engkau akan hidup zuhud di dunia. Nah, ini kaitannya dengan kekayaan, ya, dengan judul bab ini. Angan-angan terhadap kekayaan. Seandainya saya jadi ini, seandainya tadi diambil tuh proyeknya, mungkin saya nggak akan gini. Nah, itu akan menghalangi zuhudnya kita, ya. Karena zuhudnya itu adalah kita dalam perspektif TQN adalah bagaimana kita meraih dunia tanpa kita dikuasai oleh dunia, gitu. Bagaimana kita menguasai dunia tanpa kita dikuasai oleh dunia, gitu. Kita boleh jadi orang kaya, tapi kita tidak menjadi terikat oleh kekayaannya, malah kekayaan itu hanya numpang saja. Numpang saja artinya apa? Numpang di rekening, lalu dibagikan. Abah lagi bikin masjid, bagikan, gitu loh. Berikan. Bikin banyak seperti itu aja. Gitu. Sebetulnya tidak terkait dengan kaya atau miskin. Justru apapun itu keadaan kita jangan sampai tergenggam oleh dunia. Ketika kita kesulitan, jangan sampai digenggam dunia, itu maksudnya apa? Kita digenggam oleh pekerjaan, gitu loh. Digenggam oleh pekerjaan. Jadi tidak bisa sholat tepat waktu, gitu, karena pekerjaan. Kita tidak bisa tidak bisa menyempatkan diri untuk merakiban, misalkan, gitu. Baik itu seminggu sekali atau sebulan sekali, gitu, karena pekerjaan lagi. Nah, itu akan menyulitkan rezeki kita, gitu. Nah, itu akan menghalangi zuhud kita, gitu ya. Tinggalkanlah kawan-kawan yang buruk dan putuskanlah cinta di antara mereka dan dirimu, gitu. Jadi kawan-kawan yang buruk kadang-kadang rame ya, suka tambah rame, asik lah gitu bergaul dengan mereka gitu ya, sambil ngopi gitu ya, sampai tengah malam, sampai akhirnya nanti pulang ke rumah jam 1, jam 2, ketiduran, subuhnya jam 8 tidur jam 8 gitu ya. Nah, itu tinggalkanlah kawan-kawan seperti itu gitu. Lalu hubungkanlah cinta itu antara dirimu dengan orang-orang yang soleh. Nah, di sini gudangnya orang soleh nih gitu ya. Maka jauhilah gitu. Mumpung lagi corona, diam di rumah ya. Ikut manakib online. Ajak orang lain ikut manakib online untuk berkumpul dengan orang-orang soleh di sini gitu. Ya. Tinggalkan pula orang-orang dekatmu jika mereka merupakan kawan-kawan yang buruk, gitu ya. Meskipun orang dekat, ya, tapi tinggalkan aja kalau memang tidak membawa kita ke surga. Tetapi dekatilah orang-orang yang terjauh, kalau itu bisa membawamu ke surga. Nah, orang-orang jauh ini ada yang Pematang Siantar, ada yang Makassar, ada yang dari mana, Bandungnya ada Cimahi, ada yang dari Bandung. Nah, gitu kan. Itulah orang-orang yang jauh gitu. Alhamdulillah kita semua didekatkan lewat fasilitas Zoom ini ya, gitu. Siapa saja yang kau cintai akan tercipta keakraban antara dirimu dan dirinya, gitu. Nah, ini kaitannya dengan
Syekh Mursyid gitu ya. Kalau kita mencintai Syekh Mursyid, maka secara otomatis akan tercipta suatu kaitan, kayak kaitan rantai gitu. Yang mana rantainya tersebut kita akan terbawakan oleh Syekh Mursyid kemanapun Syekh Mursyid melangkah gitu ya. Maka dawuh Abah, ketika Abah kemanapun itu Abah pergi, dawuh Abah semua itu akan terajak, tidak akan yang tertinggal. Nah itu, karena tercipta suatu rantai di antara kita yang mencintai dengan kita yang Abah ya, Syekh Mursyid yang kita cintai. Gitu. Lalu kemudian tanggalkanlah sikap mencari-cari apa yang menjadi hakmu dan bukan hakmu gitu. Jadi ketika kita mencari apa-apa yang menjadi hak kita, sesungguhnya itu adalah aib. Ya. Ini kaitannya dengan mencari nafkah. Sebetulnya nafkah itu merupakan hak kita gitu, hak kita karena sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita miliki gitu ya. Kalau bahasa Sunda memilik gitu, kapi milik. Nah, itu adalah hak kita. Tetapi jika kita berusaha begitu kerasnya gitu dalam mencari hak kita, itu sebetulnya aib gitu loh. Artinya apa? Sikut kanan, sikut kiri gitu, tidak peduli apapun itu, ya, ambisius. Nah, gitu. Ambisius itu adalah aib sebetulnya. Gitu. Ambisius yang mana? Ambisius yang itu sikut kanan, sikut kiri. Ya, kita itu tidak boleh seperti itu. Nah, sementara pencarian pada yang bukan hakmu itu adalah yang disebut pengkhianatan dan dibenci. Nah, ini apalagi yang bukan haknya, yang haknya pun tidak boleh. Lalu kemudian Nabi bersabda dalam hadis qudsinya bahwa di antara berbagai siksaan Allah kepada para hambanya adalah karena mereka berupaya untuk mencari sesuatu yang bukan haknya. Koruptor mungkin ya, gitu seperti itu. Carilah petunjuk melalui seluruh ciptaan Allah. Nah, jadi kita mencari-cari Allah itu kalau orang yang belum masuk tarekat itu sebetulnya mereka mencari-cari Allah melalui sifat-sifat keagungan Allah, melalui ciptaan-ciptaan Allah. Orang naik gunung melihat matahari terbit, ya, masya Allah, gitu ya, begitu indahnya. Gitu. Dari situ orang membuat acara tadabbur alam seperti itu. Mereka mencari-cari Allah lewat ciptaan Allah. Sedangkan kita, alhamdulillah, kita mencari-cari Allah, kita sudah ada di dalam hati kita, sudah ditanamkan oleh Syekh Mursyid gitu. Tidak perlu dicari. Itu di mute. Masih di mute. Ya, oke. Dilanjut lagi ya. Alhamdulillah kita tidak perlu mencari-cari Allah karena sudah ditanamkan oleh Syekh Mursyid di dalam dada kiri kita. Ya, ismu zati itu. Itulah kenikmatannya kita yang sudah diberikan nikmat zikir ini. Gitu. Nah, kita ini yang sudah ditalkin ini seharusnya memiliki dua mata lahir, dua mata batin. Ya, dua mata lahir adalah untuk melihat seluruh ciptaan Allah di bumi ini, dan mata batin untuk melihat seluruh ciptaan Allah di langit. Artinya di langit itu segala hikmah ya nanti akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena ketika itu kita sedang terbuka hijab kita dari Allah, gitu ya. Terbuka hijab kita. Maka jika sudah terbuka hijab kita, karena kita sudah membebaskan diri dari tabiat, hawa nafsu, lalu kemudian keterikatan kita dengan makhluk, dengan sesuatu hal yang selain Allah, maka dengan demikian maka kita akan mendapatkan suatu keberkahan, suatu keberkahan dan keberkahan ya dari melalui tangan Syekh Mursyid gitu ya. Jadikanlah Anda menjadi orang yang berakal. Nah, jadikanlah kita orang yang berakal. Nah, ini menyambung kata saya yang waktu itu. Renungkanlah kata-kata saya, dalam tanda kutip saya itu adalah Syekh Mursyid. Kita merenungkan kata-kata Syekh Mursyid dan pahamilah. Karena Syekh Mursyid ini mengatakan inti dari setiap perkataan, baik lahir dan batinnya. Nah, ini. Sehingga sebagai pengertian dari berbagai makna yang dikandung. Jadi, segala perkataan dari Syekh Mursyid, mohon itu direnungkan
dan difahami. Karena Syekh Mursyid itu hanya mengatakan inti-inti dari perkataan saja. Nah, itu ya. Jadi kadang sering juga banyak juga orang yang mengartikannya dengan hal yang berbeda. Tapi tolong jika kita seorang ahli zikir, jika kita tidak mengerti, maka perbanyaklah zikirnya. Jangan bertanya-tanya, karena nanti ketika kita banyakin zikirnya, insya Allah hikmah itu akan datang dengan sendirinya. Gitu ya. Gitu. Itulah cara memahami dauh dari pangarsa Syekh Mursyid. Mungkin sekian dari saya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan masih di bab 3 tentang menambahkan kekayaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi itu kepada yang mulia warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Reza, yang saya hormati sama Pintai Musabah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menuju beliau. Saya hormati para wakil talqin, para ikhwan akhwat, pengurus madrasah. Alhamdulillah, semua hadir kembali dalam manaqib online malam hari ini. Bersyukur karena kita berbimbingan dari Guru Agung Syekh Mursyid, sehingga kita mencari yang terbaik. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang artinya balasan. Semua memang kita mencari balasan atau upah. Gimana Allah firmankan, wa may yurid shawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid shawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan balasan dunia, kata Allah, kami beri. Dan siapa yang mengharapkan ya balasan akhirat juga kami beri. Maka kita semua bahagia karena kita ya diberikan bimbingan ya lebih dari itu. Kenapa? Karena ya kita bukan menginginkan hidup dunia atau balasan dunia saja, ya, dan juga tidak akhirat saja, tapi dua-duanya, ya, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena yang kita ya harapkan balasannya adalah untuk selalu ya bersama Allah, ya, dari dunia sampai akhirat. Inilah ya yang paling indah. Makanya setiap mau zikir kita semua dibimbingkan ilahi anta maksud. Ya Allah, engkau yang ku sahja, yang kutuju, jadi di dunia dan di akhirat. Sehingga kata Rabi Adawiyah, ya saya cukuplah di dunia Allah untuk zikir kepadamu. Dan di akhirat itu untuk melihatmu. Maka dengan kita ketemu Syekh Mursyid, alhamdulillah. Di dunia ini kita semua ya bisa selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karomah barokah dari Syekh Mursyid yang disebut ya di Dioki Ayuna. Jadi kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Indah. Ya. Dan disebut juga kita bisa melihat Allah bukan hanya di akhirat tapi di dunia, tapi yang dilihat itulah ya asma'nya dengan hati kita. Ya. Karena Allah berfirman hadis qudsi fa lantarani falzam ismi baina ismi la warikuni. Wahai anak Adam, kamu di dunia ini tidak bisa melihat aku. Maka oleh karena itu, kamu tetaplah selalu mengingat namaku yang satu ini, maka aku tidak pernah berpisah pada Allah. Maka inilah makna melihat yang disebut dalam makna rukun ihsan anta abdallah kana katara, bahwa kamu beribadah kepada selalu melihat Allah. Jadi melihat dengan ya mata hati. Sekarang perintah disampaikan oleh Kiai Dr. Reza. Alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk selalu bersama Allah. Bersama Allah bukan juga nanti di akhirat, tapi di dunia kita sudah dibimbingkan untuk selalu bersama Allah. Inilah makanya kita selalu diberikan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman hadis qudsi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bersama hambaku ketika hambaku ya selalu zikir kepadaku. Jadi bila kita selalu ingat Allah, maka disebut Allah selalu bersama kita. Makanya orang yang zikir disebut hatinya menjadi tenang. Allah janjikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 20 ya 28 itu ya. Ala bizikri tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya berzikir hati menjadi tenang. Tidak dengan yang lain, ya hanya dengan berzikir. Zikir yang mana? Ya karena hati yang mau tenang sudah tentu zikir hati. Makanya zikir hati ini yang selalu online ya.
Zikir hati kita selalu online, ya, bukan hanya manakib online, sudah kita bimbingkan selalu online hati kita untuk selalu bersama Allah, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Inilah ya satu nikmat yang sangat besar, kita selalu bersamanya. Jadi 3 poin ini ya, selalu ingat Allah, selalu melihat Allah walaupun dengan mata hati, karena bagi orang yang sudah terbiasa hatinya zikir sehingga mata kepala ikut kepada mata hati. Walaupun kita belum merasakan sepenuhnya seperti itu, tapi kita sudah dibimbingkan dan kita disebut selalu bersama Allah. Inilah indah kapan saja, di mana saja, ya sedang apa saja. Kemudian berikutnya disebut kita selalu dikawal oleh Allah. Kalau Rasulullah SAW disebut, kalau berjalan matahari menaungi beliau. Jadi matahari menaungi beliau. Kita bukan Rasul, kita tidak dinaungi dengan sinar matahari. Tapi ada sinar matahari yang lain, itu disebut matahari ini apa? Ya, matahari ma'rifat. Maka apabila kita selalu zikir di mana saja berada, walau di dalam terik matahari, ada dalam kesulitan, maka itu artinya sama, kita selalu dinaungi dalam bayangan ya matahari ma'rifat. Ini tidak mudah ya kita mendapatkan kalau tidak ketemu Syekh Mursyid. Ya, walaupun ngajinya 1000 tahun, 1000 kitab, kemudian dia hafal, ya, dan dikasih umur panjang, tapi tidak ketemu Syekh Mursyid, tidak akan ketemu. Makanya bahagia kita semua. Ini adalah bagian daripada sawab. Sawab artinya balasan atau pahala. Di dalam tarekat sungguh indah. Ya, pahala di dunia itu kalau kita memahaminya, kalau kita maulid ini nanti rezekinya banyak, ya, atau bahasanya kalau kita duha rajin selalu rezekinya mengalir. Ya, tidak salah. Tapi di dalam tarekat, ya, Abbas dari Abba Anu menerangkan, ya, al-hasanah, ya, ba'dal hasanah disebutnya kebaikan setelah kebaikan, maka al-hasanah tsaniyah disebutnya sawabu sanatil ula. Maka kebaikan yang kedua adalah balasan kebaikan yang pertama. Kalau sekarang kita zikir, lalu besok zikir, maka zikir yang kedua besok itu balasan yang sekarang. Sekarang kita manakib, lalu besok manakib, maka manakib yang besok, yang kedua itu balasan manakib yang sekarang. Terus seperti itu. Sekarang kita salat-salat sunnah dibimbingkan oleh Syekh Mursyid, ya. Lalu untuk hari besok dan seterusnya terus, maka itu namanya balasan yang terus mengalir. Itu ya yang dibimbingkan dari thariqah nasabannya oleh para masyayikh, guru-guru ahli silsilah. Begitu juga sebaliknya, ya. Sayi'ah keburukan, ba'da sayi'ah setelah keburukan, maka asayatu tsaniyah disebut iqawus sayi'ah ya ula. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kesalahan yang kedua kita lakukan lagi, itu disebut balasan kesalahan yang pertama. Makanya kalau kita melakukan kesalahan biasanya akan berat kita beranjak untuk melakukan kebaikan, ya. Makanya perlu kita dibimbing ya oleh Syekh Mursyid sehingga mudah kita meninggalkan keburukan kita, ya, sehingga ya keburukan kita itu terangkat, tidak dibalas, aslinya diampuni, dimaaf. Ini ya balasan di dunia yang diterangkan oleh Abbas dari Awanun. Ini juga dimuat dalam kitab Fadailus Syuhur. Ya. Kemudian kalau kita mau menghitung balasan dari Allah, makanya kita dulu ibadah cari pahala. Kalau mulut kita ibadah dengan lisan, 1 huruf dibalas dengan 10. Maka ini kita baca ya Al-Quran, baca selawat, baca apa saja, makanya mulut kita selalu dulu ya menyom-menyom mulut kita. Tapi kita ya sekarang ya tidak hanya itu, ya. Itu juga perlu, makanya zikir jahri itu adalah bagian daripada lisan yang diucapkan, ya. Hanya bahasa lisan, ucapan lisan, kalau dihitung-hitung balasannya, ya, yang tadi oleh Sayyidina Ali dalam kitab yang dikarang oleh para ulama, ya, di antaranya, ya, dimuat ya dalam kitab-kitab ya, tasawuf, ya, bahwa balasan itu coba kita baca tasbih, ya. Kalau kita baca tasbih di waktu sholat, pasti kita punya wudhu, itu nilainya 100. Ya, dalam keadaan sholat diri. Sehingga kalau kita sholat duduk, itu disebutnya dapatnya 50. Tapi kita tidak cari ini, ya. Kita sholat duduk hanya ikut Syekh Mursyid. Kalau kita di luar sholat, tapi punya wudhu, disebut balasannya 25. Ya. Ya, dan kalau di luar sholat, ya tidak punya wudhu, disebut balasannya 10. Ya. Ini ada ya makna yang kita sendiri harus ya paham. Saya katakan baru paham. Kenapa? Dulu baca tasbih, ya, itu habis sholat kita udah hebat, ya. Tapi kata apa? Ikhwan akhwat, habis sholat zikirnya jangan tasbih lagi. Itu khusus di sholat tasbih. Kenapa? Baca tasbih, baca zikir di waktu sholat lebih utama, ya, daripada di luar sholat. Ya.
alhamdulillah ya. Ini untuk balasan bacaan. Ya, itu juga penting ya, tapi kita tidak menjadi fokus untuk yang itu. Yang kedua, amal badan. Ya, amal badan juga lebih tinggi disebut daripada amal lisan balasannya. Kalau amal badan seperti kita sholat jamaah 1:12:27. Wah, sekarang banyak orang pada merana, misalnya apa? Wah, ya gugur, kenapa nggak sholat jamaah? Sehingga balasan pahala yang 27 itu gugur. Ya, ya tidak salah, tapi kita tidak ya terfokus pada itu. Ya, itu terbatas. Kemudian ada balasan daripada harta yang kita sedekahkan, dibalas oleh Allah dari 10 sampai 700. Makanya orang lain yakin bila dia melakukan sedekah, maka sedekah itu dibalas oleh Allah dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kita semua dibimbingkan. Tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi belum cukup sampai di sini. Makanya ada balasan ya ibadah. Itulah hati kita selalu zikir. Inilah amal hati. Ini tidak terhingga. Kenapa hati itu disebut qalbu itu adalah malik raja. Jadi ya raja itu gajinya beda dengan rakyat ya kayak kita. Ya presiden gajinya dengan ya kita rakyat jelata beda. Maka qalbu ibadah hati ini lebih dari yang lain ya. Maka pantaslah sampai dikatakan dalam hadis Rasul yang saya sampaikan kemarin, zikir hobi itu 70 kali lebih utama dari zikir jahar ya. Kenapa? Karena kerjaan hati ya. Nah, disinilah ya bahkan lebih dari itu karena ya apa ya mengutip dari ucapan para sufi ya, Imam Hasan Asyazili diantaranya az-zaratu min amal qulub ta'dil amsal jibal min amal jawari. Satu zarah ya satu benda yang paling kecil mungkin seperti sekarang atom dari kerjaan hati disebutnya lebih utama dari ya amal badan, amal anggota segede gunung. Bagaimana ya atom diukur dengan gunung ya. Jadi kita sedekah segede gunung seperti di Bogor Gunung Salak, ya. Tapi tidak ada zikirnya, ya. Tidak ada kerjaan hatinya, maka disebut kerjaan hati yang kita katakan satu titik zikir hobi lebih utama, ya. Bukan berarti menafikan sedekah besar, ya. Saja, ya apa kita zikir hobi saja tidak sedekah besar. Kita memang diberikan justru dua-duanya, ya. Maka zikir kita bukan hanya belajar zikir, tapi belajar sedekah. Alhamdulillah, makanya dilatih. Ya, kalau saya berhajat manakib untuk sedekah, ya, macam-macam, ya. Kemudian kita untuk zikir banyak memang sudah dilatih. Jadi komplit, ini yang paling indah, ya. Jadi ya, selain zikirnya banyak juga sedekahnya banyak, ya. Ya, tidak disangka dia sendiri dia merasakan memang seperti itu. Inilah indahnya bertemu dengan Syekh Mursyid. Jadi semuanya kita dibimbingkan. Jadi amaliyah lisannya dibimbingkan, amaliyah badannya dibimbingkan. Kemudian amaliyah hartanya, rajin sedekah dibimbingkan. Kemudian hatinya justru amal semua yang paling banyak adalah amal hati. Inilah zikir hobi. Sehingga bimbingan Syekh Mursyid kepada kita, ya saya katakan menyeluruh, ya meliputi segala, ya segala amaliyah. Bahkan Abah nyebutnya semua amalan kita rajanya amal. Kabal. Ya, Abah. Ya, raja-rajanya amaliyah. Ya, jadi kita semua bahagia. Jadi inilah ya, semuanya dibimbingkan. Maka sudah mendapatkan itu, maka kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah. Ya, maka inilah kebahagiaan yang tak terhingga. Ya, makanya kata Abah di sini senang, di sana senang, di mana harus senang. Kenapa? Ya tadi, ya sudah selalu ingat Allah, selalu melihat Allah dengan mata kepala, kemudian disebut selalu bersama Allah dan selalu dinaungi dengan bayang-bayang ya matahari makrifat di mana saja kita berada, sehingga hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi ya sejuk ya, menjadi sejuk ya. Baik kita ada dalam keadaan nikmat, dalam keadaan ya kita katakan wabah, ya ujian, tapi kita merasakan nikmat. Inilah kenal bersama orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan akhwat sekalian, ya, inilah di antara yang saya haturkan ya pada malam hari ini. Jadi huruf sa yang artinya sawab, balasan sungguh balasan yang paling indah. Inilah yang kita dapatkan bukan nanti tapi di akhirat sudah selalu ya bersamanya ya. Sekian, mudah-mudahan kita selalu istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala ya selalu bersama orang istiqomah ya sudah pasti ya Allah lah. Makanya makna ihdinas siratal mustaqim
Ya Allah, tunjuk kami jalan orang yang istiqomah. Kalau dulu kita mengartikan sesuatu agama yang lurus, kata agama mah sudah lurus. Tapi siapa yang lurus? Dulu pasti Rasulullah SAW. Sekarang adalah pasti kita katakan Abah Aus. Makanya kita jangan geser. Ya semili pun. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang sangat besar yang tidak terhingga. Sekian ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diistiqomahkan. Ya, baik itu lisannya, baik itu ya ilmunya, amalnya dan akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.